Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 yang beranggotakan 1. Anifatus Sabila, 2. Anisya Damayanti akan presentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Perbandingan Pemikiran Pendidikan John Locke dan Muhammad Naqib Al-Atas. Yang pertama, pemikiran pendidikan menurut John Locke. John Locke adalah seorang revolusioner. John Locke lahir pada tahun 1632 Masehi di Warrington, Inggris. John Locke menempuh pendidikan di sekolah klasik Westminster atau salah satu sekolah yang terkenal pada masa itu di Inggris selama 6 tahun. Selain mempelajari pelajaran-pelajaran umum, di sana John Locke juga belajar bahasa Latin dan Yunani. Pada tahun 1652 Masehi, John Locke melanjutkan ke Christ Church College, Oxford University. Ia meraih gelar sarjana muda pada tahun 1656 Masehi dan sarjana penuh pada tahun 1658 Masehi. Perjalanan karir John Locke dimulai pada tahun 1661 Masehi. Ia menjadi dosen di Gereja Kristus, mengajar bahasa Yunani dan Latin pada tahun 1664 Masehi. Diangkat sebagai seorang penyensor buku-buku filsafat moral di Oxford. Pada tahun 1666 Masehi, John Locke melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran University Oxford. John Locke memperoleh gelar doktor pada tahun 1674 Masehi dan memperoleh izin untuk membuka praktik ketika berumur 57 tahun, tepatnya pada tahun 1690 Masehi. John Locke mempublikasikan 2 buah buku yang menjadikan ia terkenal sebagai seorang filosof dan politikus, yaitu An Essay Concerning Human Understanding dan Two Treatises on Civil Government. Selanjutnya, konsep pendidikan menurut John Locke. Pemikiran John Locke tentang cara memperoleh ilmu pengetahuan hampir sama dengan Ibnu Khaldun, bahwa seluruh pengetahuan manusia diperoleh melalui proses belajar, melalui percobaan atau eksperimen, dan pengalaman atau experience yang mencakup 2 kegiatan sensasi, yakni pengalaman inderawi dan refleksi. Bagi John Locke, pendidikan dimulai dari keluarga. Orang tua sangat berperan dalam pendidikan anak menjadi dirinya sendiri melalui kasih sayang yang diberikan. Dalam dunia pendidikan ada 4 poin pemikiran John Locke, yaitu yang pertama, tentang kebaikan, yaitu pendidikan bertujuan untuk mengarahkan diri manusia kepada hal yang lebih baik dari sebelumnya sehingga bisa mengendalikan nafsu atau kejahatan. Ini lebih ditekankan kepada individual. Yang kedua, kealiman atau kearifan, yakni menjadi manusia yang bijaksana dalam menjalani kehidupan baik pribadi maupun sosial. Yang ketiga, menjadi manusia mampu memimpin diri sendiri untuk berinteraksi dalam lingkungan sosial. Artinya manusia bisa menempatkan dirinya sebagaimana semestinya. Keempat, pengetahuan, yakni manusia memperoleh kebenaran tentang segala sesuatunya, Tuhan, alam maupun manusia. Selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan Islam Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Riwayat hidup Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Syed Muhammad Naqib Al-Atas lahir di Bogor, Jawa Barat pada 5 September 1931. Nah, ketika beliau berusia 5 tahun, Al-Atas diajak orang tuanya migrasi ke Malaysia. Di sini Al-Atas dimasukkan dalam pendidikan dasar Ngeheng Primary School sampai pada usia 10 tahun. Melihat perkembangan yang kurang menguntungkan, yakni ketika Jepang menguasai Malaysia, maka Al-Atas dan keluarga pindah ke Indonesia lagi. Di sini ia melanjutkan pendidikan di sekolah yaitu Urwah Al-Wusqa Sukabumi selama 5 tahun. Al-Atas sempat masuk Universitas Malaya selama 2 tahun. Nah, berkat kecerdasan dan ketekunannya, dia dikirim oleh pemerintah Malaysia untuk melanjutkan studi di Institute of Islamic Students, McGill, Kanada. Dalam waktu yang relatif singkat, yakni 1959 sampai 1962, dia berhasil menggondol gelar yaitu master dengan mempertahankan tesis Rainieri and the Wujudiyah of 17th Century Aceh.
Salah satu pengaruh yang besar dalam diri Al-Aras adalah amal yang mengatakan bahwa terdapat integritas antara metafisis, kosmologis, dan psikologis. Asumsi dasar inilah yang pada perkembangan selanjutnya dikembangkan oleh Sayyid Hussein Ned Osman Bakar dan Al-Atas sendiri. Pemikiran Syed yang selanjutnya yaitu pemikiran Syed Naqib Al-Atas tentang pendidikan. Bagi Al-Atas, pendidikan dalam arti Islam adalah sesuatu yang khusus untuk manusia. Maka pengenalan dan pengakuan mesti diterapkan lebih lanjut. Ia mengatakan, mengingat maka pendidikan dan pengetahuan hanya berkenaan dengan manusia dan sebagai terusannya dengan masyarakat pula. Maka pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu, maka di dalam tatanan penciptaan mesti paling utama diterapkan pada pengenalan dan juga pengakuan manusia itu sendiri tentang tempatnya dan tepat, yaitu kedudukannya dan kondisinya dalam kehidupan sehubungan dengan dirinya, keluarganya, kelompoknya, komunitasnya, serta kepada disiplin pribadinya di dalam mengaktualisasikan dalam dunia pengenalan dengan pengakuan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.